Hakikat media dalam pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran sebagai proses komunikasi. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang berarti perantara atau penghubung. Nah, peran media dalam proses belajar yaitu sebagai alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan, materi atau informasi antar sumber, yaitu guru dan penerima atau siswa. Fungsi komunikatif. Media berfungsi sebagai penghubung informasi esensial agar proses komunikasi edukatif menjadi lebih efektif, jelas, dan menarik. Kedudukan media dalam sistem pembelajaran. Di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menyajikan informasi, memfasilitasi interaksi, meningkatkan motivasi, menyampaikan konten secara visual audio, dan interaktif untuk memperjelas konsep dan memvisualisasikan materi yang abstrak. Yang kedua, memfasilitasi interaksi. Ini mendukung terciptanya komunikasi dua arah yang lebih kaya antar guru, peserta didik, dan materi pelajaran itu sendiri. Dan yang ketiga, meningkatkan motivasi. Ini bisa menarik perhatian dan mempertahankan fokus secara signifikan, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Manfaat media. Yang pertama, mengatasi verbalisme. Ini bisa mengurangi ketergantungan penuh pada penyampaian verbal guru yang cenderung menonton, mencegah miskonsepal. Yang kedua, visualisasi konsep. Ini bisa membantu siswa menginternalisasi konsep-konsep abstrak yang sulit dipahami hanya dengan kata-kata. Yang ketiga, pembelajaran mandiri. Ini bisa mendorong pendekatan belajar aktif dan mandiri, mengubah peran siswa dari penerima pasif menjadi penerima aktif. Yang kelima, prinsip seleksi media yang efektif, yaitu tujuan dan karakteristik. Media harus selaras dengan tujuan pembelajaran yang spesifik dan sesuai dengan karakteristik usia serta gaya belajar siswa. Kedua, relevansi konten. Pilih media yang mudah diakses, memiliki kualitas teknis yang baik, dan secara langsung mendukung penyampaian materi inti. Ketiga, kepraktisan operasional. Ini bisa mempertimbangkan aspek kepraktisan penggunaan, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan teknis guru dalam mengelola media. Transformasi di era digital. Evolusi media pembelajaran. Ini pergeseran paradigma telah terjadi di mana media digital ini kini mengambil peran dominan. Ini mencakup video interaktif, animasi, dan platform learning yang komprehensif. Media digital memungkinkan pembelajaran yang tidak terbatas ruang dan waktu, mendukung interaksi dan kolaborasi jarak jauh. Yang ketujuh, dampak positif media digital. Di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, aksesibilitas global. Ini bisa mempermudah siswa dalam mengakses sumber belajar yang kaya, kapan saja dan dari mana saja. Ini mendukung ubiquitous learning. Yang kedua, peningkatan keterampilan. Ini mendorong pengembangan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas melalui interaksi digital. Yang ketiga, kesiapan masa depan. Ini dapat membekali siswa dengan literasi digital yang penting untuk sukses di dunia kerja abad ke-21. Dan yang terakhir, pembelajaran inklusif. Ini boleh mendukung proses adaptif, memungkinkan penyesuaian materi dengan kebutuhan dan kecepatan belajar setiap individu. Bagian yang ke-8 yaitu peran krusial guru sebagai fasilitator. Yang pertama, kompetensi ganda. Guru harus terus mengembangkan kompetensi teknologi atau menguasai media dan pedagogi atau cara mengajarnya. Yang kedua, fokus tujuan. Ini menghindari jebakan menjadikan media sebagai hiburan semata. Penggunaannya harus selalu terarah pada pencapaian tujuan pembelajaran yang jelas. Yang ketiga, mengarah proses. Peran guru sebagai fasilitator, motivator, dan pengarah tetap dan tak tergantikan dalam membimbing siswa menggunakan media secara efektif.
Bagian yang ke-9 yaitu efektivitas multimedia dalam pembelajaran kompleks. Pertama, jembatan sumber belajar. Media berfungsi sebagai perantara utama yang menjembatani kesenjangan antara sumber belajar yang padat dan pemahaman siswa. Yang kedua, peningkatan efisiensi. Ini penggunaan media yang tepat seperti multimedia interaktif terbukti meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu belajar. Berikut media sebagai pilar inovasi pendidikan. Pertama, alat strategis. Ini menciptakan proses belajar yang efektif, menarik, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Kedua, peluang inovasi. Perkembangan teknologi membuka terus berinovasi dalam metodologi pembelajaran. Dan yang terakhir, adaptasi kualitas. Guru dan institusi harus adaptif dan kreatif untuk memanfaatkan medis demi peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.